Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Nur Hidayah, NIM 2341110102105, kelas 4 KPIC. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS Manajemen Media Cetak, Elektronik, dan Online. Untuk soal yang pertama, refleksi pribadi, praktik konsumsi media. Media yang sering saya akses adalah media online, terutama platform media sosial seperti aplikasi TikTok dan Twitter atau yang sekarang dikenal dengan aplikasi X. Alasan saya lebih sering mengakses media tersebut atau media online tersebut karena kemudahan akses dan lebih cepat update informasi di mana saja selama terhubung dengan jaringan internet. Bahkan semua yang kita cari sekarang bisa diakses melalui media sosial atau media online seperti koran online yang memudahkan kita untuk membaca berita di mana saja. Kemudian penyebaran berita dan informasi yang ada di aplikasi X dan TikTok jauh lebih mudah dan cepat karena memiliki algoritma yang menjadikan informasi akan lebih cepat viral dan menyebar ke banyak orang dalam waktu yang begitu singkat. Sehingga kita bisa langsung mengakses informasi terkini secara real time dan terbaru. Bahkan saat ini banyak acara berita di televisi yang mendapat dan mengambil berita ataupun informasi dari TikTok dan juga X, sehingga berita yang ditonton di televisi kita sudah tahu lebih dahulu dari media sosial. Kemudian cara membedakan kredibilitas antara media cetak, elektronik, dan online. Yang pertama, media cetak itu melalui proses penerbitan yang panjang dan ketat, mulai dari redaktur hingga proses percetakan. Dan pastinya sudah melalui pengecekan berulang sehingga akurasinya terjamin. Media cetak juga dikelola oleh lembaga yang mempunyai izin resmi dari pemerintah, sehingga jika terjadi kesalahan dalam menuliskan berita atau informasi harus melalui prosedur hak koreksi yang formal dan terjadwal, dan harus diperbaiki pada edisi berikutnya agar tidak kehilangan pelanggan tercintanya. Kemudian ada media elektronik televisi di Indonesia yang dalam pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dalam penayangan acara di televisi, sehingga berita yang disiarkan memenuhi standar etika penyiaran dengan pengawasan yang ketat. Ini KPI berperan penting dalam menjaga kualitas dan moralitas siaran televisi di Indonesia agar sesuai dengan standar dan nilai-nilai yang berlaku, sehingga berita yang disiarkan dapat dipercaya dan tidak menimbulkan informasi hoax. Dalam membuat berita untuk ditayangkan di televisi juga meliputi beberapa proses penting yang harus dijalani agar berita disajikan menarik, faktual, dan sesuai dengan standar jurnalistik televisi. Berita yang akan disiarkan juga harus melalui pengecekan terlebih dahulu oleh tim redaksi agar meminimalisir terjadinya berita palsu atau hoax. Kemudian kredibilitas media online, terutama platform media sosial atau media baru, dapat dilihat dari informasi yang kita akses tersebut. Apakah penting dan memenuhi kebutuhan atau tidak? Jika tidak memenuhi kebutuhan informasi yang kita cari, maka media itu tidak kredibel. Dan dalam membaca berita di media online, kita harus pandai-pandai dalam memilah berita tersebut, karena banyak media online yang kurang bertanggung jawab dalam terhadap penyebaran informasi tersebut. Kemudian dalam menjaga kredibilitas di tengah derasnya informasi dan hoax yang sedang marak ini, sebaiknya manajemen media online harus memiliki legalitas atau lembaga resmi, dan kebenaran dari berita itu harus dilihat dan dicek dari mana sumber informasi itu dibuat. Maka dari itu media online harus lebih memperhatikan dan menyebutkan sumber informasi secara jelas. Namun demikian, menurut Mencher, tidak semua yang diungkapkan narasumber benar. Meskipun ada ungkapan bahwa
menjadi benar apabila ada rujukan. Siapa yang mengatakan? Iwan Alauddin 2013. Kemudian untuk jawaban soal nomor 3 yaitu evaluasi platform media online favorit saya, yaitu ada Republika Online dengan alamat website www.republika.co.id yang menyajikan informasi seputar berita Islami 80% dan informasi umum 20%. Dengan moto pegangan kebenaran ini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan perpaduan komunikasi media digital di mana semua informasi disampaikan secara berkelanjutan dan terangkum dalam sejumlah kanal, sehingga Republika menjadi sebuah portal berita yang dapat dipercaya karena fitur-fitur yang terdapat di website Republika Online ini juga semakin menarik bagi para pembaca karena terdapat Al-Quran digital, Republika TV, dan masih banyak yang lainnya yang bisa diakses. Selain itu, Republika Online terstruktur dengan baik karena mempunyai visi dan misi yang jelas, berfokus sebagai media komunitas muslim yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan salah satu dari visinya tersebut. Sedangkan gambaran misinya ada pada 5 bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang agama, bidang budaya, dan ada bidang hukum. Sehingga menjadikan media yang terpercaya terutama bagi umat muslim. Dan untuk iklan yang ditampilkan pun selalu memenuhi standar dan ketentuan yang tidak keluar dari visi dan misi Republika itu sendiri. Sehingga pembaca menjadi lebih nyaman dan tidak terganggu dengan adanya iklan-iklan tersebut. Dan dalam perkembangannya juga Republika Online selalu mendengarkan keluh kesah dari pelanggannya untuk mengganti tulisan, warna, maupun desain agar menjadi lebih menarik bagi para pembacanya. Kemudian cara Republika Online dalam mengelola interaksi dengan audiens, yaitu Republika Online pernah bekerja sama dengan salah satu provider telekomunikasi untuk mengirimkan berita langsung ke ponsel pengguna melalui layanan pesan singkat atau SMS yang berlangganan. Dengan sistem ini, pelanggan akan menerima update berita secara otomatis di handphone mereka. Mirip seperti menerima SMS biasa dan dikenakan biaya langganan bulanan. Cara ini dinilai sangat efektif karena memungkinkan para pembaca atau pecinta Republika untuk selalu mendapat informasi terbaru baik tentang peristiwa dalam maupun luar negeri. Khususnya berita-berita dunia keislaman tanpa harus membuka situs atau aplikasi tersebut. Layanan ini mendapat respon positif karena memudahkan akses berita secara cepat dan praktis, terutama bagi mereka yang ingin selalu update namun memiliki keterbatasan akses internet atau lebih nyaman menerima informasi lewat SMS. Namun saat ini cara tersebut sudah tidak dilakukan lagi. Sekarang ini Republika Online lebih mengandalkan platform media online dengan cara membuat dan memposting potongan berita di Instagram miliknya dengan nama akun .republika online. Interaksinya di sini tuh melalui komentar, like maupun share. Republika Online juga mempunyai akun Twitter atau X yang memanfaatkan untuk update berita dan bahkan ikut membalas komentar dan mention dari audiens. Bukan hanya mempunyai akun Instagram dan X saja, Republika Online juga mempunyai akun YouTube dan akun Facebook untuk mempermudah berinteraksi dengan audiens. Kemudian, saran manajerial agar Republika Online lebih kompetitif di masa depan menurut saya yaitu dengan selalu konsisten pada branding yang sudah dibangun dari awal, yaitu menekankan nilai keunikan Republika dengan selalu menghadirkan berita Islami, perspektif moderat, dan nasionalis.
dengan memberikan berbagai informasi yang akurat, berimbang, dan selalu berusaha menjaga keutuhan bangsa dan negara. Republika juga harus terus melakukan pengembangan produk baik dari sisi konten maupun teknologi agar mampu mengikuti perkembangan tren media digital dan kebutuhan pembaca dan memperluas jangkauan kepada para pembaca, termasuk generasi muda saat ini melalui platform digital populer seperti Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.